Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang sifat-sifat mekanik benda. Pokok materi yang dibahas yang pertama ada elastisitas, yang kedua strength, yang ketiga ductility, yang keempat toughness, yang kelima hardness, dan yang keenam fatigue. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Arya Dava Ernanto. Perkenalkan, nama saya Bagus Yuda Wiratama. Saya Cahya Wibisono. Pada materi pertama kita yaitu elastisitas, terdapat subbab. Subbab pertama yaitu pengertian tentang elastisitas. Yang kedua ada tegangan dan regangan. Yang ketiga apa itu yang modulus. Dan yang keempat ada modulus bulk. Dan yang kelima adalah flexura modulus. Apa yang dimaksud elastisitas? Dalam ilmu fisika, elastisitas merupakan suatu kecenderungan suatu benda padat agar dapat kembali kepada bentuk semula setelah mengalami deformasi. Benda yang bisa kembali ke bentuk semula disebut benda elastis. Selanjutnya yaitu tegangan dan regangan. Tegangan merupakan besarnya suatu benda yang memiliki luas penampang tertentu. Sedangkan regangan merupakan suatu perubahan relatif dari ukuran suatu benda yang mengalami tegangan. Perhitungan regangan dilakukan dengan cara membandingkan perubahan yang terjadi. Di kiri terdapat rumus dari tegangan dan regangan. Yang di atas merupakan rumus tegangan, yaitu gaya dibagi luas penampang benda. Di bawahnya terdapat rumus dari regangan, yaitu perubahan panjang benda dibagi dengan panjang benda pada awal mula. Selanjutnya yaitu modulus Young. Apa yang dimaksud dengan modulus Young? Modulus Young merupakan suatu besaran gaya yang terjadi pada luas penampang tertentu. Semakin besar modulus Young suatu benda, maka akan semakin sulit untuk ditarik maupun ditekan. Di bawahnya terdapat rumus modulus Young. Modulus Young dapat dicari dengan menggunakan tegangan dibagi regangan. Selanjutnya yaitu modulus bulk. Modulus bulk menjelaskan elastisitas volumetrik atau kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk ke segala arah. Modulus bulk menggambarkan kemampuan suatu bahan untuk dimampatkan. Di bawahnya terdapat rumus dari modulus bulk, yaitu min gaya dibagi volume, perubahan volume dikali volume dibagi luas penampang benda. Selanjutnya yaitu flexural modulus. Flexural modulus adalah ukuran dari ketahanan terhadap patahan ketika suatu bahan ditekuk atau difleks. Di bawahnya terdapat contoh dari grafik flexural modulus. Selanjutnya kami akan membahas mengenai sifat-sifat mekanik benda. Pada proses mendesain produk, dalam memilih material harus diperhatikan sifat dari material tersebut, sehingga pada saat digunakan tidak mengalami kegagalan. Sifat mekanik yang akan kami bahas yaitu strength, ductility, toughness, hardness, dan fatigue. Saya akan lanjutkan materi strength. Apa yang dimaksud strength? Kemampuan suatu benda untuk menerima tegangan tanpa mengalami fraktur atau patah. Kekuatan
ini ada beberapa macam tergantung pada jenis beban yang bekerja, yaitu kekuatan tarik, kekuatan geser, kekuatan tekan, kekuatan puntir atau torsi, dan kekuatan lengkung. Next. Strength dibagi menjadi 3 bagian. Frastruktur strength. Frastruktur strength adalah kemampuan suatu benda untuk menahan kegagalan dalam proses pembebanan seperti penekanan, penekukan, dan penarikan. Yield strength adalah tegangan minimum ketika suatu material baja kehilangan sifat elastisnya. Ultimate strength adalah suatu tegangan maksimum yang bisa ditahan oleh sebuah benda ketika diregangkan atau ditarik sebelum benda tersebut mengalami fracture. Lanjut. Kali ini saya akan melanjutkan tentang materi atau keurutan. Ductility atau keurutan merupakan ukuran derajat deformasi plastik yang dapat ditahan pada saat patah. Suatu material yang sedikit atau tidak mengalami deformasi plastik sebelum patah dinamakan material getas atau brittle. Duktilitas dinyatakan secara kuantitas dalam persen per panjang atau persen elongation. Next. Dua kuantitas umum yang sering dipakai untuk mendefinisikan ductility. Yang pertama, elongation, di mana LF merupakan panjang akhir atau panjang pada saat patah, dan LU merupakan panjang semula atau geoc length. Dan yang satunya yaitu reduction of area, di mana AO merupakan luas penampang awal dan AF merupakan luas penampang pada saat patah. Next. Duktilitas menunjukkan pada perancangan seberapa besar deformasi plastik yang terjadi sebelum patah dan pada struktur. Berikut foto menunjukkan besarnya deformasi yang diizinkan selama proses fabrikasi. Next. Toughness atau ketangguhan. Ukuran kemampuan material untuk mengabsorpsi energi sampai patah. Meskipun material getas mempunyai tegangan luluh dan tarik yang lebih besar daripada material duktil, material getas mempunyai tangguhan lebih rendah. Ketangguhan atau toughness merupakan luas sampai dengan patah di bawah kurva tegangan regangan. Next. Selanjutnya, hardness. Hardness merupakan kemampuan material untuk menahan padatnya terhadap berbagai perubahan bentuk permanen ketika diberikan gaya tekan. Uji kekerasan. 1. Mudah dan relatif murah. 2. Tidak merusak. 3. Sifat material lain, misalnya kekuatan tarik, dapat diestimasi dari data kekerasan. Jenis uji kekerasan. 1. Uji kekerasan goresan. 2. Uji kekerasan penekanan atau Brinell, Rockwell, Vickers, Knoop. 3. Uji kekerasan pantulan. Uji kekerasan yang kedua adalah material mempunyai kekerasan tinggi. 1. Logam kuat biasanya keras. 2. Mempunyai ketahanan tinggi terhadap deformasi plastis. 3. Mempunyai ketahanan terhadap aus yang baik. Next. Uji kekerasan goresan. Kekerasan didasarkan pada kemampuan mineral untuk tergores dan tidak tergores oleh mineral standar. Diamond adalah mineral paling keras diberi skala 10. Tak adalah mineral paling lunak diberi skala 1. Kekerasan material terletak di antara dua skala. Contoh, baja tergores oleh orthoclase dan tidak tergores oleh apatit. Kekerasan baja terletak antara 5 dan 6 pada skala. Next. Satu, Brinell. Menekan indenter pada permukaan benda yang diuji kerasannya. Penekanan atau indenter berbentuk bola baja yang dikeraskan.
2. Vickers, indenter intan berbentuk piramid dengan sudut yang berlawanan sebesar 136 derajat untuk benda berukuran kecil. 3. Rockwell, indenter dari bola baja yang dikeraskan atau intan ditekan pada permukaan benda. Uji dengan cara memberikan beban minor dan major. Pengukuran menggunakan dalamnya penekanan. Berdasarkan beban minor dan major, uji kerasan Rockwell dapat dibagi dua tipe. 1. Rockwell, minor load-nya 10 kg, major load 60 sampai 100 dan 150 kg. Skala dinyatakan dengan simbol HR diikuti identifikasi skala yang sesuai. 2. Superficial Rockwell, untuk benda tipis, minor load 3 kg, major load 15, 30, dan 45 kg. Next. Selanjutnya, fatigue atau kelelahan. Kelelahan atau fatigue merupakan kegagalan yang terjadi pada struktur yang mengalami tegangan dinamis dan fluktuatif. Kegagalan terjadi setelah struktur mengalami tegangan yang berulang-ulang dalam periode yang panjang. Kegagalan terjadi pada tegangan di bawah dengan tarik atau tegangan Zil. Next. Terdapat tiga bagian. Batas kelelahan atau fatigue limit adalah tegangan terbesar di mana material dapat menahan jumlah siklus yang tidak terbatas tanpa mengalami kegagalan. Untuk kebanyakan baja, batas kelelahannya 30-60% dari kekuatan tarik. Untuk non-ferrous alloys misalnya aluminium, koper, magnesium tidak mempunyai batas kelelahan. Umur kelelahan atau fatigue life, banyaknya siklus yang menyebabkan kegagalan untuk besar tegangan tertentu. Next. Selanjutnya, menaikkan umur kelelahan. 1. Perbaikan desain struktur menghilangkan konsentrasi tegangan. 2. Proses pengerjaan pada permukaan, shoot, pinning, dan carburizing. Next.